Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis dari kelas Oceanografi A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau akan mengaplikasikan sistem informasi geografis untuk pemetaan parameter kualitas air dengan menggunakan website yang ini, kode engine. Nah, sebelumnya itu di Google ini di search kode engine, kemudian di enter. Setelah itu masuk yang paling bagian atas, yang ini, kode engine, diklik saja. Nah, pada bagian tampilan pertama ini untuk yang bagian di sini tuh ada tiga tab. Yang tab pertama itu untuk script utama untuk menaruh dokumen atau library kita. Yang kedua untuk coding atau halaman kerja. Yang ketiga hasil dari kerja. Dan yang ini di tab 3 itu ada inspektor. Inspektor itu untuk ngecek errornya. Yang kedua itu ada yang konsol ini untuk melihat kerjanya, dan yang di tas ini untuk melihat hasil dari runningnya. Oke, sebelumnya kita akan membuat dulu folder di modul 9 ini. Ini modul 9 SIG. Oke, karena di video ini kita akan cuman mengolah data yang NDWI saja, maka tinggal bikin folder saja yang NDWI saja. Ini sebenarnya nggak usah saja. Oke, ini yang NDWI. Kemudian kita akan buka scriptnya. Nah, berikut adalah script untuk yang modul 9. Oke, yang pertama itu kita akan mengolah datanya itu di Sungai Cimandiri, yang mana Sungai Cimandiri ini terletak di Jawa Barat. Kita search saja dulu untuk di West Java, Indonesia. Nah, nanti akan mengarah ke Jawa Barat. Jawa Barat yang di Sungai Cimandiri itu terletak di daerah Sukabumi. Sukabumi itu berarti di sini tinggal di zoom saja ke daerah Sukabumi. Cari yang daerah Cimandiri. Nah, ini untuk Sungai Cimandiri terletak di Provinsi Jawa Barat di Sukabumi. Oke, selanjutnya lanjut ke yang ini, di draw rectangle atau gambar persegi panjang, diklik saja kemudian diarahkan di kajian yang akan diolah datanya. Di sini saya akan mengkajinya itu di bagian sini sampai sini. Nah, begini saja. Kalau sudah, di pojok kiri, ini kan tadi yang rectangle itu terletak di pojok kanan nih, kanan, dibikin kotak, nanti dibikin kotak. Ini supaya kena, bikin kotaknya itu kena untuk daratan dan juga perairan.
Kalau sudah, masukkan script yang sudah disediakan asisten di copy yang di bagian variable collection ini sampai dengan yang SHP. Di copy saja, kemudian masukkan ke script ini, dan yang di line kedua di enter saja supaya line keduanya kosong. Oke. Yang di geometri, yang variabel geometri ini, yang geometrinya dihapus supaya yang di AOI ini bisa kebaca di variabel ini, supaya tagnya itu nanti akan nyala warna warna ungu. Ditulis saja AOI. Nah, nanti akan berubah menjadi warna ungu. Setelah itu ini di scroll dulu ke bawah. Yang di line kelima ini, karena tadi pengolahan datanya di Sungai Cimandiri, maka tulis saja Cimandiri. Nah, kalau udah, pol pokoknya ini disesuaikan dengan wilayah wilayah yang akan dikaji. Nanti yang di ROI ini jangan ada spasi. Misalkan jangan ada spasi karena akan menimbulkan error. Ininya formatnya ROI. Ini ROI Cimandiri. Cimandiri. Kemudian untuk file formatnya SHP saja. Setelah itu diklik run. Nah, ini sedang progress. Nah, ini sudah berhasil. Untuk di tab ketiga nanti akan ada keterangan unsubmit task. Oke, kalau udah, yang di bagian ini di run ini diklik saja, di run lagi. Kemudian ini karena namanya sudah benar di pesisir Cimandiri, tinggal di run lagi. Nah, tunggu sekitar 1 menit. Kita tunggu. Nah, ini sudah. Kalau udah, ini yang nanti akan ada tanda panah seperti ini. Ininya di eh Nah, kalau udah seperti ini, di scroll ke bawah, klik yang open in drive. Oke, setelah itu nanti akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 file. Ini di download saja di ROI. Ini harusnya, oke, nanti itu kan sebelumnya saya sudah mencoba di Pesisir Demak. Nah, yang Pesisir Demak ini diabaikan saja. Nanti yang masukkan yang Cimandiri, nanti akan ada tanda panah seperti ini. Diklik saja, kemudian scroll ke bawah, pilih yang Open in Drive. Nah, nanti akan mengarah untuk
yang di Cimandiri karena tadi saya salah di Demak ini karena tadi kliknya yang Demak. Nah, kalau sudah di Cimandiri ini ininya diklik saja kemudian di download, masukkan di folder yang tadi. Nah, ininya dimasukkan di dokumen yang modul 9 SIG di yang NDWI ini kemudian disimpan. Oke, setelah itu yang folder tadi diekstrak terlebih dahulu. Ini diekstrak, diklik kanan, kemudian diekstrak semua. Ini tinggal diklik ekstraknya. Nah, nanti akan ada hasil ekstrak ini. Ya, ini bisa dihapus saja atau ke dihapus juga gak apa-apa. Ini di close saja, lanjut di pengolahan data. Selanjutnya, yang di bagian ini, nah yang ini nanti akan ada tong sampah kayak gini. Ini di delete saja. Oke. Kemudian untuk yang di semua halaman kerjanya juga dihapus sampai kosong pokoknya. Di Ctrl A saja, kemudian dihapus. Setelah itu di tab pertama, yang ini diklik yang assets ini. Setelah itu diklik new ini, kemudian pilih yang save files, kemudian select dan masukkan yang data Cimandiri tadi di yang NDW ini, masukkan kurang lebih di sini ada 6 file, tinggal dibuka saja. Kemudian yang data ini di-upload. Ini yang di tab ketiga sedang proses. Oke, jadi Google Earth Engine ini adalah platform berbasis cloud yang dikembangkan oleh Google yang menggabungkan teknologi pemrosesan citra satelit, pemrograman, dan komputasi awan untuk analisis data geospasial. Google Earth Engine dapat digunakan untuk pemantauan kualitas air, analisis wilayah pesisir, ekosistem laut, dan juga posisi laut, polusi laut, dan lain-lain. Ini tinggal ditunggu saja, kurang lebih 1 menit. Nah, kalau sudah, nah setelah itu untuk yang ini diklik saja, kemudian scroll ke bawah,
klik yang ini, view asset. Oke, ini di close. Ini di refresh dulu. Nah, nanti akan muncul untuk yang di pesisir Cimandiri ini, diklik yang tanda panah ini. Nah, nanti akan muncul di scriptnya ini akan muncul hasil yang data tadi. Oke, selanjutnya balik ke script yang telah diberikan asisten. Masukkan yang NDWI A dari map add layer ini sampai dengan map add. Nah, sampai sini. Kemudian ininya di copy, masukkan di yang sini. Ini seperti biasa untuk yang di line kedua dikasih jarak satu space. Untuk yang variabel table ini diganti dengan ROI supaya yang di ROI ini kebaca atau nanti akan berubah warnanya menjadi warna ungu seperti ini. Ini yang di line ketiga ini untuk Sentinel kedua. Kemudian untuk yang di line ke-10 terakhir dihapus yang true color ini sampai dengan ini, yang IMG-nya nggak usah. Kemudian di tersisa IMG yang di line kelima ini. Nah, yang ini diganti dengan tahunnya itu tahun 2023, kemudian bulannya itu bulan ke 1, tanggal 1, dan juga ininya sampai dengan tahun 2023, tanggalnya bulannya bulan bulan 10 tanggal 31. Oke, kalau sudah seperti ini, selanjutnya di run saja. Oh, nah, nanti akan muncul layar di sini. Untuk yang ininya itu, bentar. Ini diklik yang layar 2, klik yang settingan ini, masukkan band kal, natural, bandnya itu band 4, kemudian band 3, dan band 2. Untuk yang di range ini itu beda-beda. Untuk customnya itu masukkan yang 100%, kemudian di apply, setelah itu di import. Kalau sudah di import ini, nah nanti akan muncul di sini, di close saja ininya. Nah, nanti di variabel kedua ini akan muncul image piece param ini.
band 4, band 3, band 2, range-nya 1255 tuh 2963. Oke, selanjutnya itu masuk ke scriptnya lagi. Nah, masukkan yang tadi yang dari IMG di sini, pokoknya dari color ini sampai sini, ini di copy, kemudian masukkan di line ke 10. Ini di paste saja. Oke. Setelah itu di run kembali. Oke, masuk ke script yang kedua yang di NDWI di ini. Kopinya itu dari par S2 ini sampai dengan True Color NDWI A2 ini di copy, kemudian masukkan di yang lain kedua ini, di paste saja. Sebenarnya sama seperti yang tadi. Untuk yang filter date-nya juga sama di tahun 2023 bulan ke-1 tanggal 1 sampai dengan 2023 bulan ke-10 tanggal 31. Setelah itu ininya di run lagi. Oke, lanjut untuk NDWIB di script yang selanjutnya di NDWIB ini dari yang compute ini sampai dengan map advenol. Nah, sampai sini ininya di copy, disalin di line ke 19. Pokoknya itu di copy setelah map add layer ini di line 19 atau di line 18 juga gak apa-apa. Kemudian di fase saja. Di yang tab pertama ini diklik docs. Kemudian copy yang normalis difference. Normalis difference. Nah ini ininya di copy, kemudian eh, di copy, kemudian di paste sini, di enter. Oke, nanti akan ada tampilan seperti ini.
Nah, ini ini untuk keterangannya. Oke, jadi NDW ini itu singkatan dari Normalized Difference Water Index. NDW ini adalah sebuah indeks yang digunakan untuk memperkirakan kandungan air pada permukaan bumi. Dengan menggunakan citra satelit, indeks ini didasarkan pada perbedaan reflektasi antara dua band citra satelit, yaitu band yang terlihat hijau, green, dan band inframerah dekat atau near infrared. Rumusnya itu NDWI sama dengan green dikurangi dengan NIR, kemudian dibagi dengan green tambah dengan NIR. Green itu rekle- rek- rekrekta- reflektasi citra pada band hijau. NIR itu reflektasi citra pada band NIR. Nilai NDWI berkisar dari -1 hingga 1. Daerah yang mengandung banyak air itu memiliki nilai NDWI yang positif. Sebaliknya, untuk daerah yang kering mengandung NDWI-nya itu negatif. Yaitu sekilas untuk NDWI atau Normalized Difference Water Index. Nah, kalau sudah ini di close saja, kemudian ini di run kembali. Nah, nanti akan berubah warna. Untuk warna biru itu mengindikasikan perairan, sedangkan warna hijau itu untuk daratan. Oke, setelah itu buka kembali skripnya, buka yang NDWIC, yang dari define ini sampai dengan bawah. Nah, sampai sini, sampai export params. Ini script ini untuk menampilkan time series di di tab ketiga. Oke, kita masukkan dulu scriptnya ya ndwic define sampai dengan yang tadi ndw ini sampai di sini print cat ini copy. Oke, lanjut untuk yang ini itu dikasih space satu line dan masukkan rumus yang tadi NDWIC yang dari sini kita copy kembali saja sampai dengan yang print chart ini. Ini di copy, kemudian masukkan di line ke 84. Nah, udah. Kalau sudah ini di run kembali. Nah, nanti yang di konsol ini akan muncul time series. Klik yang ini. Nah, ini tinggal di download saja dalam bentuk PNG. Kemudian masukkan di folder yang tadi.
untuk perairan Cimandiri. Ini disimpan saja. Kemudian kembali lagi ke yang tadi, lanjut untuk yang script ke selanjutnya untuk script ketiga. Ini seperti biasa dikasih satu space, masukkan yang script NDWID dari yang garis penting dua kali, simpan bla 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 ini sampai dengan yang terakhir ini di copy saja, kemudian masukkan di line ke 17, kemudian seperti biasa di run kembali. Nah, kemudian lanjut untuk ditekan yang tas ini. Nah, ini di run kembali. Nanti kan ada keterangan unsubmit tas ini, kemudian di run kembali. Kemudian di run, kita tunggu kurang lebih 1 menit. Selagi nunggu run, di screenshot dulu tampilan engine-nya, kecuali dari tab ini di screenshot. Oke, kita lihat hasilnya itu. Nah, ini untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini warna biru itu mengindikasikan untuk perairan, sedangkan warna hijau ini untuk mengindikasikan daratan. Oke, untuk tutorial modul 9, modul terakhir, sistem informasi geografi cukup sampai sini. Mohon maaf apabila dalam pengolahan data dari modul 1 sampai dengan modul 9 ada kesalahan ataupun yang lainnya. Saya mohon maaf. Terima kasih untuk asisten KGA dan juga teman-teman yang sudah mensupport saya sampai bisa di finish ini. Oke, untuk selanjutnya nanti akan ada format penilaian atau revisi, kemudian responsi. Oke, semoga dimudahkan. Terima kasih perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.